Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Saya Siti Maisuri Patahudin kembali menyapa kawan-kawan melalui podcast ini. Kali ini saya ingin berbagi tentang strategi belajar, khususnya ketika pikiran saya mentok atau buntu. Ceritanya seperti ini. Suatu sore seperti biasanya suami menjemput saya di kampus saat pulang kantor. Sore itu saya bahagia sekali. Sambil tersenyum ke suami, saya segera naik ke mobil. Sambil memasang sabuk pengaman, dengan penuh semangat saya bilang, "Alhamdulillah, saya bahagia sekali hari ini. Hari ini saya merasa produktif." Beliau pun segera merespon, "Alhamdulillah." Seperti itulah rutinitas kami. Dalam perjalanan pulang dari kerja, biasanya kami saling bertukar cerita seputar keseharian kami. Suami biasanya cerita hal yang lucu-lucu di tempat kerjanya. Kadang-kadang kami cerita tentang perkembangan anak-anak atau rencana masak atau rencana akhir pekan dan seterusnya. Sore itu saya cerita bahwa hari itu saya kembali menerapkan strategi belajar saya, yaitu strategi berpura-pura. Suami pun merespon dengan cepat. "Wow, strategi berpura-pura? Yang penting jangan berpura-pura mencintaiku ya." Biasalah suami mah sukanya bercanda, sedangkan saya cenderung serius. Saya pun menjelaskan, "Tadi pagi saya kan sudah beritahu bahwa saya sedang menulis paper tentang TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, yaitu suatu jenis pengetahuan spesifik yang perlu dimiliki guru untuk sukses mengajar matematika atau disiplin ilmu lain dengan menggunakan teknologi. Saya sudah beberapa hari membaca artikel terkait teori itu. Nah, giliran saya mau menulis, saya kok serasa buntu, susah sekali. Tiba-tiba tadi saya dapat ide untuk berpura-pura. Saya berpura-pura mau mengajarkan konsep tersebut pada mahasiswa saya. Nah, saya kan harus berpikir, apa yang saya harapkan peserta didik saya pahami dari presentasi saya. Tapi saya kurang sreg dengan kepura-puraan itu. Saya pun berpura-pura diundang untuk bicara selama 30 menit tentang teori ini di depan para peneliti. Nah, saya maunya tampil secara sukses dan mendapat feedback, wow, atau minimal mereka akan bilang, saya ngerti sekarang. Nah, saya mulai buka PowerPoint, pura-puranya nih menyiapkan slide presentasi. Otak saya pun mulai terpancing untuk berpikir. Saya mulai merumuskan pertanyaan sebagai acuan presentasi saya, yaitu apa itu TPEK, bagaimana sih sejarahnya, dan apa contoh penerapannya. Nah, dengan 3 pertanyaan utama ini, saya berharap peserta memahami tentang TPEK dan dapat memberi contoh aplikasi di kelas. Mereka memahami bahwa jenis pengetahuan ini sangat penting, khususnya bagi guru yang mengajar dengan menggunakan teknologi. Suami pun tanya, "Emangnya TPEK itu penting buat para guru?" Dengan serius saya jawab, "Ya penting banget itu. Penggunaan teknologi di kelas itu kan bisa bermanfaat, tapi bisa juga merugikan siswa." Suami merespon, "Maksudnya?" Nah, dia bisa membuang-buang waktu, bahkan menjadi penyebab kelas jadi kacau gara-gara menggunakan teknologi secara tidak tepat. Kerangka teori ini sudah digunakan secara sangat luas, bahkan tulisan orang yang pertama mengajukan istilah TPCK atau TPEK itu telah dikutip dalam ribuan tulisan. Kaitan dengan sejarah, saya mau menyajikan rangkuman sejauh mana sih teori itu digunakan dalam penelitian pendidikan, khususnya penelitian pendidikan matematik. Masalah apa saja yang mereka teliti, apa yang menarik, apa saja sumbangsi teori ini. Yang tidak kalah penting juga adalah analisis saya tentang apa yang masih kurang, apa yang masih dibutuhkan, apa yang masih harus dikembangkan.
hal apa yang mendesak untuk diteliti, dan lain sebagainya. Nah, saya berpura-pura akan menjelaskan itu semua dalam presentasi saya. Suami pun menimpali, "Wow, saya juga mau hadir tuh dalam presentasi itu. Kapan itu, Bu?" Saya jawab, "Darling, ini hanya pura-pura, bukan presentasi beneran. Yang paling utama adalah saya mau menyajikan hal baru apa sih yang berkaitan dengan ide penelitian saya. Potensi apa yang bisa mereka lihat dari penelitian saya. Hal apa yang menjanjikan. Dan apa kontribusi penelitian saya dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan." Nah, kepura-puraan ini membuat saya konsentrasi membaca kembali sejumlah referensi, mengkritisi sejumlah penelitian, berpikir serius, dan seterusnya. Tak terasa, saya benar-benar menikmati proses mereview literatur tadi, dan saya pun mulai menulis beberapa paragraf untuk paper saya. Suami merespon, "Jadi, papernya sudah jadi ya?" Ku jawab, "Belumlah, tapi kan kemajuan saya lumayan dan saya tidak membuang-buang waktu dan saya menikmati pekerjaan saya hari ini." Nah, begitulah kawan, episode singkat dari percakapan saya dengan suami tentang strategi saya. Kalau pikiran saya buntu atau kalau saya merasa berat untuk berpikir atau menulis, maka saya berpura-pura. Saya kadang berpura-pura menulis surat ke suami melaporkan apa yang saya lakukan dan apa pentingnya saya melakukannya. Saya kadang-kadang berpura-pura menulis surat ke seorang pembimbing atau teman dekat. Atau saya berpura-pura akan presentasi di depan sejumlah orang untuk menjelaskan konsep tersebut. Nah, hari itu ketika saya sedang asyik membaca dan menulis, tiba-tiba muncul ide baru, yaitu meminta salah satu kawan untuk mendengar presentasi saya. Akhirnya, tadi saya email lah ke seorang kawan baik di kantor dan meminta waktu 30 menit minggu depannya untuk saya presentasikan TPEC. Ternyata strategi pura-pura tadi mendorong saya untuk belajar secara serius. Nah, di sini saya menciptakan kondisi eksternal, yaitu menantang diri saya untuk lebih maju. Inilah gaya belajar saya. Saya belajar ketika saya mengomunikasikan ide saya pada orang lain. Saya tahu di mana letak tidak pahamnya saya atau di mana letak pahamnya saya ketika saya mau mengomunikasikan ide pada orang lain. Seperti itulah kawan yang saya maksudkan belajar dengan strategi berpura-pura. Semoga podcast ini bermanfaat. Jika teman-teman menyukai podcast ini, silahkan bagikan ke yang lain. Bagi kalian yang ingin menjadi kawan baik Siti, silahkan ikuti podcast saya dan nantikan konten-konten menarik selanjutnya. Thank you for following me. Untuk yang belum, please follow and share. Stay safe, stay healthy.